Tekanan yang diterima oleh tubuh ada yang sifatnya nyata, ada juga yang sifatnya tidak nyata. Tekanan yang nyata adalah tekanan yang memiliki wujud dan dapat terdeteksi oleh panca indera. Sedangkan tekanan yang tidak nyata adalah tekanan yang tidak memiliki wujud atau tekanan emosional yang terbentuk di pikiran kita. Sayangnya, tubuh kita tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara tekanan yang sifatnya nyata dan tekanan yang sifatnya tidak nyata. Jadi, tubuh akan bereaksi dengan cara yang sama antara ketika kita tertekan karena dikejar anjing dan ketika kita tertekan karena membayangkan dikejar anjing. Bagaimana mekanisme stres di dalam tubuh? Mekanisme stres di dalam tubuh dimulai dari HPA aksis, yaitu rangkaian interaksi antara kelenjar hipotalamus di otak dan kelenjar adrenal di ginjal, yang tugasnya adalah untuk mengatur reaksi tubuh terhadap tekanan. Ketika tubuh mendeteksi adanya situasi tertekan, misalnya kita berhadapan dengan anjing galak, maka HPA aksis ini langsung teraktivasi dan mengeluarkan hormon bernama kortisol, sehingga tubuh akan memunculkan respon alami, yaitu menyerang atau kabur. Pada dasarnya, produksi hormon kortisol ini sangat baik sebagai sistem pertahanan tubuh. Akan tetapi, produksi kortisol yang tidak terkendali sehingga menyebabkan kadar kortisol menjadi tinggi justru akan mendatangkan keburukan untuk tubuh. Produksi hormon kortisol yang berlebihan biasanya terjadi saat tubuh mendapatkan tekanan yang sifatnya tidak nyata secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kondisi ini disebut juga dengan stres kronis. Kadar kortisol yang tinggi saat kita mengalami stres kronis atau stres emosional secara terus-menerus dapat mempengaruhi otak dan meningkatkan jumlah jaringan lemak. Bagaimana stres kronis dan kadar kortisol yang tinggi dapat mempengaruhi otak? Produksi hormon kortisol yang berlebihan dapat meningkatkan level aktivitas dan jumlah koneksi saraf di area otak yang bernama amigdala, yaitu bagian otak yang menjadi pusat rasa takut. Sehingga produksi kortisol yang berlebih justru akan membuat kita merasakan takut dan khawatir yang berlebihan. Seiring dengan meningkatnya kadar kortisol, sinyal elektrik semakin memburuk di area otak yang bernama hipokampus, yaitu bagian otak yang berkaitan dengan banyak hal, salah satunya adalah kendali stres. Jika sinyal elektrik di bagian hipokampus memburuk, maka kemampuan kita untuk mengendalikan stres juga akan semakin memburuk. Tak hanya itu saja, kadar kortisol yang selalu dalam jumlah yang tinggi di satu sisi dapat mengakibatkan hilangnya koneksi sinapsis antar saraf di otak dan menyusutnya ukuran prefrontal cortex, yaitu bagian otak yang mengatur perilaku, salah satunya adalah konsentrasi. Di sisi lain, kadar kortisol yang tinggi juga menyebabkan berkurangnya jumlah sel baru di otak yang diproduksi oleh hipokampus, sehingga produksi hormon kortisol yang berlebihan akan membuat kita semakin sulit untuk belajar dan mengingat informasi. Lalu, bagaimana stres kronis dan kadar kortisol yang tinggi dapat meningkatkan jumlah jaringan lemak? Dalam kaitannya dengan pembentukan jaringan lemak, stres kronis atau stres emosional secara terus-menerus yang mengakibatkan tingginya produksi hormon kortisol akan memicu dua hal. Di satu sisi, metabolisme akan menurun atau laju kerja mesin tubuh menjadi berkurang, sehingga tubuh tidak akan menggunakan sumber energi yang kita masukkan lewat makanan, tetapi justru akan menyimpan sumber energi tersebut di dalam sel lemak. Di sisi lain, aktivitas otak yang terganggu oleh tingginya produksi kortisol akan meningkatkan nafsu makan yang mempengaruhi lidah. Namun, di tahap ini, makanan yang diinginkan oleh lidah biasanya adalah yang mengandung karbohidrat sederhana, seperti sesuatu yang mengandung terigu, gula pasir, makanan kemasan, dan yang semacamnya. Yang pada dasarnya, makanan-makanan ini memang akan membuat tubuh lebih banyak menyimpan energi di dalam sel lemak. Maka dengan kata lain,
Kadar kortisol tinggi yang diakibatkan oleh stres emosional yang berlangsung terus-menerus sangat berpengaruh pada masalah kegemukan dan obesitas. Stres emosional yang akut ini biasanya muncul karena dua hal. Yang pertama, karena ketidakmampuan kita menerima ketetapan Allah yang telah berlalu. Yang kedua, karena kekhawatiran kita atas ketetapan Allah di masa yang akan datang. Jadi, ketika kita sering menghadirkan tekanan-tekanan tidak nyata dan tidak berwujud, misalnya seperti memikirkan suatu kejadian yang menyakitkan hati, berandai-andai dan berharap dapat mengubah kejadian yang telah berlalu, menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada orang lain dan buta atas nikmat Allah yang ada pada diri sendiri, terlalu khawatir rencana-rencana yang kita buat tidak akan berjalan sesuai harapan dan yang semacamnya, maka tubuh akan terus merespon tekanan tersebut dengan cara memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang berlebihan, yang nantinya akan menjadi bumerang dan merugikan diri kita sendiri.